Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang anti diare. Oke, jadi yang untuk video praktikum sedatif dan anti diare untuk minggu ini, untuk yang sedatif sudah ada pengantar dari Pak Huluk di YouTube. Tapi untuk yang anti diare, karena dari Pak Huluk belum ada, maka Pak Huluk minta untuk masing-masing, khususnya saya juga nanti mengisi di ini kelas B. Nah, saya nanti akan memberikan pengantar praktikum sedikit untuk yang bagian anti diare. Untuk yang sedatif nanti sudah ada, teman-teman bisa lihat di video yang ada di YouTube. Di YouTube Prodi. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke penelitian tentang anti diare, yang pertama ingin saya terangkan dulu, sebelum kita memulai penelitian, maka kita harus tahu konsep atau kerangka penelitian yang akan kita lakukan. Atau dalam hal ini biasanya saya sering singgung dengan prinsipnya apa penelitiannya. Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu sebelum melakukan penelitian ini, apa itu diare, lalu apa penyebab, mekanisme, atau patofisiologi dari diare itu sendiri. Oke, setelah kita tahu apa itu diare, maka nanti di modul teman-teman sudah baca, maka ada bahan dan alat. Ada oleum ricini di situ. Nah, kenapa digunakan oleum ricini di sini? Fungsinya untuk apa? Teman-teman juga harus tahu. Yang ketiga, apa senyawa uji yang digunakan? Nah, senyawa ujinya kan di sini infusa, daun salam, dan daun nangka. Nah, kenapa digunakan sampel ini? Lalu hubungannya dengan apa sih kandungannya, dan kandungannya itu apa fungsinya terhadap diare. Lalu yang keempat, setelah kita tahu oleum ricini dan senyawa ujinya, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengevaluasinya, apa parameter yang kita gunakan untuk mengevaluasi senyawa anti diare tersebut. Oke, baik, selanjutnya ini sedikit contoh ya, kita flashback ke kemarin. Jadi contohnya untuk kerangka yang rute pemberian obat, kita berikan obat melalui berbagai rute yang berbeda-beda. Lalu dilihat efek farmakologisnya dari parameter yang kita kehendaki. Ada onset, ada durasi, dan sebagainya. Jadi beda-beda rute, artinya yang masuk ke peredaran darah dan sampai ke reseptor juga kadarnya beda-beda. Sehingga efek baik itu onsetnya, durasinya pasti berbeda. Nah, contohnya yang kita gunakan kemarin adalah obat diazepam. Oke, sebentar saya hilangkan dulu gangguannya. Maaf, bentar ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, metabolisme obat. Jadi obat diberikan bersama dengan obat lain yang dapat mempengaruhi metabolisme obat tersebut. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi dari perubahan efek farmakologisnya. Kayak kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau metabolismenya dia sebagai menginhibisi maksudnya gimana, lalu menginduksi bagaimana, pasti efeknya akan berbeda. Nah, apakah naik atau turun, kita evaluasi. Contohnya dengan diazepam. Sama ya sampelnya. Nah, diazepam itu contohnya di sini parameternya refleks balik badannya gimana, lalu ditaruh di rotarot itu hasilnya bagaimana, karena kita di sini belum menguji sampai ke tingkat kadar obat dalam darah, maka kita hanya bisa gunakan parameter secara umum aja yang bisa kita amati ya. Nanti kalau teman-teman penelitian mungkin bisa lebih dalam lagi. Lalu yang analgesi, pada intinya sederhananya tikus kita berikan obat, yaitu yang mengurangi rasa sakit atau bisa memblok rasa sakit itu. Kemudian kita beri zat pembuat sakit iritasi. Otomatis kalau obatnya bagus, maka efek dari analgesinya bagus, sehingga geliatnya, itu parameter yang ingin kita lihat, maka tidak terlalu aktif karena tikus itu tidak terlalu merasakan kesakitan. Begitu juga sebaliknya. Kayak ini contoh yang kemarin. Maka untuk anti diare, prinsip penelitiannya adalah tikus ya kita berikan senyawa pemicu diare sehingga tikus mengalami diare. Kemudian tikus kita berikan senyawa uji atau anti diare. Yang ketiga, kemudian setelah kita berikan anti diare, maka kita evaluasi kejadian diarenya. Setelah kita obati, itu bagaimana, apakah diarenya membaik
atau dalam tanda kutip defekasinya menjadi normal atau tetap diare gitu kan. Nah, itu kita bandingkan dengan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol positif dan negatif itu. Nah, yang kita amati adalah frekuensi, berat feses, dan konsistensi feses. Sederhananya kalau yang ini teman-teman maaf nih ya, kalau yang ini misalkan teman-teman salah makan gitu ya. Kalau di sini kan senyawa pemicu diare bisa kalau teman-teman mungkin makan kepedesan gitu sehingga iritasi perutnya, atau makan yang beracun atau kena infeksi itu ya sama, yaitu berbagai hal yang memicu diare, sehingga otomatis tikus nanti kan mengalami diare gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengalami diare, kita kan biasanya pergi ke apotek atau dengan pengobatan mandiri, bisa beli Nyudiatap, Diabet, Loperamid, dan sebagainya. Maka artinya kita berikan senyawa uji kepada kita sendiri atau di sini tikusnya. Nah, setelah kita minum, maka obatnya ngefek nih. Obatnya nggak ngefek, sama aja diarenya. Nah, disinilah kita evaluasi. Nah, di sini ya. Oke, evaluasinya apa? Berarti kan kita biasanya, BAB saya jadi nggak terlalu sering gitu, dan sebagainya. Nah, oke, baik. Jadi secara bagan, gampangnya seperti ini ya, hewan uji kita sudah adaptasikan, lalu kita berikan perlakuan. Yang BAB-nya tadinya normal tikus ini, kemudian kita buat diare dengan cara ditambah oleomyrisini, sehingga dia diare. Nah, setelah itu kita beri obat. Nah, setelah kita beri obat, artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, obat itu akan berefek, artinya dia mampet atau mengurangi. Atau yang kedua, nggak berefek, ya tetap aja diare gitu kan. Oke, jadi dari semua itu, konsep tadi itu kita jadi tahu. Nah, ini sama ya, teman-teman juga bisa baca sendiri tujuannya. Mengetahui efek antidiarik, infusa daun salam, dan daun nangka pada tikus putih. Lalu untuk sampel yang kita gunakan oleomyrisini, di sini dia sebagai senyawa pemicu diarenya. Lalu daun salam dan daun nangka, nah kandungannya apa tadi kan? Kandungannya ini ada tanin. Untuk yang sederhana, ini kita ambil dia mengandung tanin yang memiliki efek anti diare. Caranya bagaimana? Caranya dengan astringen. Astringen yaitu mengecilkan pori lumen usus. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas di belakang. Oke, parameter yang diukur tadi sama ya, ada berat diarenya, lalu ada frekuensi diarenya, yang ketiga adalah konsistensinya, kayak tinja atau feses di sini. Oke, lalu caranya gimana? Nanti untuk konsistensi itu kan ada macam-macam, konsistensinya ada cair, kadang-kadang setengah padat, atau sudah padat, atau sudah tidak keluar sama sekali gitu fesesnya. Maka kita nanti bisa kasih skor. Ketika tikus itu fesesnya masih cair, kita kasih 3, nilai 3. Kalau setengah padat 2, kalau sudah padat 1, dan kalau sudah tidak diare lagi maka dia atau tidak keluar, maaf ya, itu kita kasih 0. Nah, frekuensinya juga kita amati tiap selang waktu. Mungkin kalau di sini nanti tiap setengah jam ya, kita amati berapa sih dia terjadi defekasi per satuan waktu ini. Setengah jam itu misalkan selama setengah jam. Setengah jam pertama dia keluar 2 kali feses, lalu setengah jam kedua 3 kali, lalu selanjutnya hingga sampai 0 kali. Nah, itu maksudnya frekuensinya. Lalu berat fesesnya, nanti berat total feses hingga akhir pengamatan. Jadi nanti di akhir kita akan hitung total dari berat fesesnya. Oke. Nah, kalau saya tadi minta teman-teman mengetahui yang ini ya, apa itu diare, apa itu oleomyrisini untuk apa, dan sebagainya. Kalau untuk praktikum hanya dasarnya aja nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, nanti bisa cari-cari sendiri juga akan lebih bisa memahamkan teman-teman dalam ini ya, memahami praktikum anti diare. Yang pertama, diare itu apa gitu kan. Jadi kan mohon maaf. Oke, diare itu kan ketidakseimbangan antara absorpsi dan sekresi. Jadi mekanisme absorpsi kalau di gambar kiri itu usus, nah, ini ruangan ususnya di sini.
ya, saluran usus, dan ini sel yang di luar usus, maka terjadi tukar menukar absorpsi dan sekresi cairan gini kan. Ada yang dari usus masuk ke tubuh, lalu yang dari tubuh masuk ke dalam usus. Maka kalau normalnya ada keseimbangan. Jadi untuk BAB yang normal itu untuk fungsi fisiologis tubuh akan ada keseimbangan. Kan tetapi ketika terjadi diare maka mekanisme ini itu nggak seimbang. Jadi lebih banyak yang ini yang masuk ke dalam ruang usus ini, saluran usus. Oke, yang kedua, accompanied by hurry resulting in excess loss of fluid in the feces. Artinya apa? Artinya si usus ini cepat-cepat ingin mengeluarkan yang ada di dalamnya. Apapun itu, baik fesesnya mungkin padat atau masih cairan, ingin segera dikeluarkan. Oke, sehingga access loss of fluid. Nah, jadi banyak sekali cairan yang masuk ke dalam saluran usus lalu dikeluarkan, maka kita juga terjadi dehidrasi. Oke, ini dibaca aja nanti, cuma tipe-tipe diare pada intinya terjadi ketidakseimbangan cairan ya, absorpsi dan sekresinya. Sekresinya semakin banyak dan semakin cepat dikeluarkan. Ini ya yang ini. Imbalance ini maksudnya gimana? Maksudnya seperti tadi. Maaf. Oke, ketika kita sudah tahu diare, maka kita harus tahu juga apa sih gunanya castor oil atau oleomeris ini tadi, yang ini ya. Nah, kita sudah tahu kalau ini adalah memicu diare ya. Nah, memicunya kenapa? Nggak perlu sampai sini nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau teman-teman bisa mencari sampai mekanismenya. Jadi di dalam oleomeris ini itu ada yang namanya ricinoic acid. Oke, dari castor oil ini. Result in iritasi. Dia membuat iritasi dan inflamasi dari usus itu sendiri ya di mukosanya itu. Nah, leading maksudnya sehingga tubuh itu menjadi tubuh itu mengcounter atau secara fisiologisnya dia akan merilis atau menghasilkan atau mensekresikan prostaglandin. Yang prostaglandin ini nantinya akan menstimulasi motilitas dan sekresi dari usus itu sendiri. Ini ya, sama balik ke sini lagi. Nah, kalau nanti di skripsi akan disukai teman-teman bisa menjelaskan sampai seperti ini. Kalau di praktikum sebenarnya ya udah yang penting teman-teman melakukan. Tetapi kalau sudah sampai skripsi, teman-teman harus tahu juga kenapa pakai oleomeris ini, kenapa pakai tadi ya, apa itu diare dan sebagainya. Nah, termasuk senyawa ujinya. Senyawa uji tadi yang mengandung tanin. Ya, teman-teman juga harus bisa menjelaskan kalau waktu skripsi nanti yang ingin mengambil ya. Nah, ini saya ambilkan dari penelitian sebelumnya, dia menjelaskan si teman kita ya, ini Fajrin itu tanin sifatnya astringen. Astringen ini dia sifat sebagai anti diare dengan cara mengecilkan pori sehingga menghambat sekresi cairan dan elektrolit. Mekanisme pertama ini. Mekanisme yang kedua, tanin juga terbukti mampu melindungi usus dari iritasi yang diakibatkan oleh pemberian castor oil. Karena ini senyawa yang kita gunakan tadi ya. Nah, maksudnya gimana? Tanin itu ada di sini, kalau teman-teman lihat. Ini. Nah, jadi si usus ini itu kan sekresi dan absorpsi itu ada. Nah, oleh tanin itu dia bisa mengecilkan pori usus atau melapisi usus ini, sehingga yang sekresinya tadinya harus banyak bisa dihambat oleh tanin itu sendiri. Yang kedua, ketika contohnya ada ini ya, ada di sini ada senyawa-senyawa yang bisa mengiritasi kayak tadi oleomeris ini, dia sebelum kena ke mukosa usus, maka ke sini ya, set gitu. Nah, seperti ini dia berinteraksi dengan mukosa, maka sebelum itu sudah terlindungi dengan si lapisan tanin itu. Kayak kita kecelakaan, gitu misalkan, nah kita pakai helm, ada pelindungnya. Sama di sini ada astringen ini ya, dia melindungi. Selain menghalangi excess loss fluid tadi, maka tanin juga bisa dalam tanda kutip di sini ya, melindungi usus dari iritasi yang diakibatkan oleh pemberian castor oil. Nah,
desain penelitian secara umumnya seperti ini tadi ya. Jadi tikus normal kita buat diare, lalu kontrol negatifnya dia tetap diare. Kontrol positifnya kita pakai di sini tanin ya atau obat-obat lain. Nah, dia mampet, akhirnya diarenya sembuh. Nah, senyawa uji kita evaluasi. Senyawa uji bisa pakai berapa senyawa ya, bisa senyawa A, senyawa B, atau kombinasinya, dan sebagainya. Dan tiap senyawa itu ada dosis 1, dosis 2, dan sebagainya. Kita yang modifikasi sendiri. Nah, hasilnya gimana? Nanti hasilnya apakah tetap diare atau tetap mampet? Itu kan kita tetap bandingkan dengan kelompok kontrol, baik itu negatif dan positif gitu ya. Kelebihan di sini negatifnya. Oke, ini ya. Jadi ini nanti kita bandingkan dengan kontrol. Apakah terjadi penurunan atau tidak diarenya begitu. Nah, kelompok uji sama ya tadi. Jadi seluruh kelompok uji kita tambahkan oleum sini untuk menyebabkan dia diare. Nah, setelah diare, kita bagi-bagian kelompoknya. Yang negatif kita kasih CMCNA, artinya nggak ada efeknya. Lalu yang positif kita kasih tanin, yang sudah jelas dia akan bersifat diare, dan kelompok perlakuan ini yang akan kita evaluasi. Ini ya. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat juga nanti di YouTube, sudah dijelaskan Pak Huluk. Yang selanjutnya evaluasi. Bagaimana cara kita mengevaluasinya tadi ya? Yang pertama, frekuensi defekasinya. Oke, saya singkat saja, tapi nanti detailnya sudah ada di Pak Huluk, ada videonya. Nah, contoh pengamatan menit ke 30, 60, 90 setelah kita berikan di sini menit-menit awal di sini ya. Kita berikan oleum di sini, lalu kita berikan sampel senyawa uji dan sebagainya di sini. Nah, setelah itu 30 menit kita amati. 30 menit lagi kita amati hingga di sini waktu yang kita tentukan berapa. Nah, kalau di sini penelitian kita ambil 300 menit. Contohnya kalau frekuensinya 3 menit tadi 2, lalu ada 5 dan sebagainya selanjutnya sehingga totalnya sekian, ratanya sekian. Nanti teman-teman rincinya ada di Pak Huluk, tapi pada intinya di sini frekuensinya. Yang kedua, konsistensinya tadi ya, yang ini. Maaf. Nah, ini kalau cair, dia masih cair kita kasih 3, kalau setengah padat 2 dan selanjutnya. Nah, kalau kita temukan masih cair, kita kasih 3. Terus lalu setelah 20 menit dia mulai memadat, dan setelah ini setelah 300 menit misalkan sudah padat, kita kasih 1. Oke ya. Ini gampang, ini cuma ini aja, apa namanya? Kuantifikasi dari parameter yang bersifat ini kualitatif atau yang padat, tidak padat, dan semi padat. Kita buat angka dan seterusnya. Nanti perhitungannya ada di penjelasan Pak Huluk. Oke, selanjutnya yang ini berat tikusnya ya. Oh, ini nggak ada judulnya. Berat fesesnya. Oke, jadi kita tahu, kita timbang tikus, kita kan sudah punya data berat tikusnya, lalu kita di sini siapkan tisu atau apapun yang bisa jadi apa namanya, wadah feses tadi. Kita juga ukur beratnya. Oke, setelah kita tahu tisunya, di akhir penelitian, kayak ini contohnya kita buat wadah ya, nanti di video ada, tikusnya ada di sini, lalu di alasnya ini kita kasih tisu. Maka kita sudah tahu berat dari si tisu ini sendiri awalnya. Oke. Di akhir penelitian kita timbang lagi. Oh, ini tikusnya nggak usah ya harusnya, maksudnya tisu plus feses ini ya. Contohnya kalau tisunya, kalau ini tikus kan ngaruh ke ininya apa namanya, dosisnya. Lalu tisunya pertama misalkan beratnya 5. Lalu tisu plus feses di akhir-akhir kita timbang 10. Maka fesesnya kita punya berapa? Kita punya 5. Jadi total feses di akhir itu adalah 5. Oh, di sini gram ya misalkan. 5 gram. Seperti itu. Jadi kontrol, perlakuan, dan sebagainya itu sama. Nah, untuk rincinya ini nanti teman-teman di video ada ya. Nih sudah dijelaskan Pak Huluk. Nanti di praktikum farmakologi diare dan sedatif silakan dilihat. Oke, nanti dijelaskan oleh Pak Huluk.
lebih rinci tentang modul dan bagaimana pembahasan datanya. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.